Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Risma melalui tayangan YouTube MIT Nurul Iman 2. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Risma harap teman-teman semua masih tetap dalam keadaan semangat ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa dipersiapkan alat tulis dan juga buku penanya ya. Jika sudah, yuk langsung kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita mulai, kan tadi kita sudah baca doa. Nah teman-teman sudah sarapan belum? Masya Allah, hebat sekali. Bagi yang belum, silahkan sarapan dulu ya. Dan juga jangan lupa untuk sholat duha. Nah teman-teman, yuk langsung kita mulai pembelajarannya. Tematik kelas 3, tema 5, subtema 1, Keberagaman Bangsa Indonesia muatan PPKN. Teman-teman, kita akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Pastinya kalian sudah tahu dong, Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman, baik diantaranya keberagaman suku, budaya, dan hasil alam. Seperti contohnya nih, keberagaman suku bangsa. Di antara kita ada yang memiliki suku Batak, Sunda, Betawi, Jawa. Nah, dengan perbedaan tersebut, kita melakukan pembersatu atau menyatukannya dengan toleransi. Toleransi adalah sikap kita menghargai perbedaan tersebut agar hidup kita selalu rukun dan juga damai. Soleh dan solehah, setelah kita mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, sudah sepatutnya kita memiliki rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Berikut beberapa perwujudan dari rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tidak malu. Tidak malu di sini maksudnya adalah tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, seperti ada tari-tarian, kemudian ada bahasa, pakaian, makanan, dan lain-lain. Kemudian mempelajari budaya. Di sini maksudnya adalah kita harus mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Selanjutnya yaitu adalah melestarikan budaya. Melestarikan budaya di sini seperti teman-teman bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing, kemudian bisa dan mengetahui makanan-makanan dari daerahnya masing-masing, kebudayaannya, adat istiadat, kemudian ada juga seperti tari-tarian daerah. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menjaganya, itu disebut dengan melestarikan. Tematik tema 5 mengenal pecahan muatan matematika. Anak-anakku, siswa-siswi Nurul Iman 2, masih semangat ya menyimak materi yang Ibu sampaikan? Luar biasa. Sekarang kita akan membahas tentang mengenal pecahan melalui benda konkret. Pertama-tama, kalian tentu masih ingat ya, ada yang disebut dengan pembilang dan ada yang disebut dengan penyebut. Di sini ada dua gambar pizza. Pizza pertama dipotong menjadi dua bagian. Dan pizza yang kedua dipotong menjadi 3 bagian. Jadi, jika dituliskan dalam bentuk pecahan, maka bisa ditulis 1/2 dan 1/3. Nah, angka 1 yang di atas itu disebut dengan pembilang. Dan angka yang di bawah itu kita sebut dengan penyebut. Jadi, teman-teman ingat ya, 1/2, satunya pembilang dan duanya penyebut. Nah teman-teman, coba diperhatikan gambarnya. Gambar pertama, ada berapa potong pizza yang dilingkari? Ya, 1. Pizza yang dilingkari ini kita sebut dengan pembilang. Jadi kita tulis pembilangnya adalah 1. Nah di sini ada berapa potong pizza? Ya betul, 2. Jadi
2 ini disebut dengan penyebut. Lalu kita tulis di bawah. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa disebut dengan 1/2 karena yang dilingkarinya adalah 1 dan ada 2 bagian. Nah, teman-teman, silahkan dilihat buku pena halaman 5, di sana ada contohnya. Gambarnya seperti ini, ada apel dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setiap potongan apel menunjukkan pecahan 1/6 atau 1/6 bagian. Nah, teman-teman, ada berapa apel yang dilingkari? Ya, yang dilingkari adalah 1. Ada berapa potong apel di gambar ini? Betul sekali, 6. Jadi, kita tulis pecahannya adalah 1/6 karena yang dilingkari adalah 1 potong dan ada 6 bagian apel lainnya. Seperti itu ya. Yang nomor 2, coklat dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Silahkan dilihat ada 4 potong coklat. Setiap potongan coklat besarnya 1/4 atau 1/4 bagian. Dilihatnya dari mana? Angka yang dilingkari itu adalah 1. Gambar yang dilingkari adalah 1. Nah, ada berapa potong coklat? 4. Jadi, bisa kita simpulkan dari gambar ini adalah 1/4. Diingat-ingat ya teman-teman, yang dilingkari itu adalah pembilang dan banyaknya potongan gambar di situ disebut dengan penyebut. Jadi, pembilang penyebut 1/4. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ya, mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2. 1 adalah pembilang per penyebut, jadi 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Seperti itu ya. Di halaman 11 ada contoh. Ada berapa potongan pizza yang dilingkari? Ya betul, ada 1. Ada berapa banyak potongan pizza di sana? Pintar, 4. Jadi kita tulis 1/4. Setiap potongan pizza bernilai 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Kita lanjut di gambar sebelahnya. Ada berapa potongan pizza yang dilingkari? Ya, ada 3 potong pizza yang dilingkari. Berapa seluruh total potongan pizza? Betul sekali, ada 5. Jadi, kita tulis 3/5. Bagian yang dilingkari bernilai 3/5. Dibaca 3/5. Seperti itu ya, mudah sekali ya teman-teman. Jadi, yang pertama-tama yang dilihat adalah ada berapa banyak potongan pizza yang dilingkari. Itu disebut dengan pembilang. Dan berapa seluruh total potongan pizza atau buah-buah lainnya jika sesuai dengan gambar, itu disebut dengan penyebut. Dan penyebut adanya di bawah. Jadi kita bisa baca 1/2 atau di sini yang tadi contohnya adalah 3/5. Seperti itu ya. Oke, Soleh dan Soleha, sekarang silahkan dibuka buku bupenanya halaman 18. Di sana ada 2 gambar pizza. Pizza pertama yaitu 1 potong bernilai 1/3. Dari mana Bu? Kan gak ada yang dilingkari. Jadi dilihat ada berapa pizza di sana? 1 dibagi berapa? 3. Jadi 1/3. Gambar yang di sampingnya. Ada berapa pizza? 1 dibagi berapa atau dipotong berapa? 4. Jadi 1/4. Betul sekali. Pertanyaannya, potongan manakah yang lebih besar? 1/3 atau 1/4? Jawabannya adalah 1/3. Betul sekali. Jadi yang lebih besar adalah 1/3. Nah teman-teman, caranya mudah sekali untuk menilai mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil.
Lihat penyebutnya atau angka yang ada di bawah. 3 dan 4, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 4, berarti potongan pizza 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Jika kita lihat di gambar, maka potongan 1/3 itu lebih besar kan daripada pizza yang dibelah 4. Jadi, jika pertanyaannya mana yang lebih besar, maka jawabannya adalah 1/3. Karena semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Diingat-ingat ya teman-teman, semakin besar penyebutnya atau angka yang di bawahnya, maka nilainya semakin kecil. Nah teman-teman, di halaman 19 buku pena ada sebuah gambar pizza yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah pertanyaannya, pizza di samping dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Jonas mengambil 2 potong atau disebutnya dengan 2/3. Karena diambil itu anggap saja seperti kita melingkari 2 potong pizza. Jadi 2/10. Benny mengambil 3 potong atau 3/10. Pertanyaannya, siapa yang mengambil lebih banyak atau lebih besar? Jika di sini kan sama-sama 10 potong ya teman-teman. Jadi di sini penyebutnya sama-sama 10. Jadi jika penyebutnya itu sama, kita melihat pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka nilainya akan semakin besar pula. Contohnya seperti di sini 2/10 dan 3/10. Mana angka yang lebih besar? Ya, angka 3. Jadi jawabannya adalah 3/10. Anandaku, soleh dan solehah, yuk kita berlatih. Silahkan kalian mengerjakan buku Bu Pena halaman 5 dan 11 ya. Oke deh teman-teman, Anandaku, soleh dan soleha, siswa-siswi Nurul Iman 2. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.